DC yang sengaja menyebarkan data kalian, mempermalukan sehingga sampai keluar kondar. Pinjolnya adalah ada pundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jangan bayarkan pinjol dengan ciri-ciri ini sekarang juga. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya ya, yang masih penasaran pengen cari-cari joki, yang masih penasaran pengen tahu joki itu benar bisa membantu apa enggak ya, karena setiap orang itu kalau dia tidak mencoba dia tidak akan tahu. Kalau hanya dari omongan orang seperti ini dia tidak akan percaya karena dia belum mengalaminya. Nah, ini ada orang lain yang memang mau menggunakan joki tapi ternyata dia ditipu sama jokinya, yang mana jokinya sebenarnya tidak bisa membedakan mana pinjol legal dan mana pinjol ilegal. Nah, seperti percakapan dua orang ini yang mana dia mau menggunakan jasa joki tapi joki minta bagi hasil dulu baru lanjut ke aplikasi. Terus dia jawab, "Loh kok bagi hasil dulu, kan ini APK legal, yang ilegalnya belum." Terus dia jawab, "Itu ilegal Kak, APK yang sama Pondi itu aman, nggak ada DC, nggak ada BI checking dan tidak sebar data. Kredit pintar tuh legal Kak, kode pintar iya legal, rupiah cepat mah ilegal," katanya gitu ya. Jadi ini terlihat sekali bahwa DC sebenarnya itu pertama dia mengelabui orang yang tidak paham mana pinjol legal, mana pinjol ilegal. Kemudian DC itu akan main babat aja, tidak peduli mana pinjol legal, mana pinjol ilegal, yang penting dia bisa mencairkan uang untuk kalian, terus langsung akan dilakukan yang namanya bagi hasil. Nah, begitulah cara kerja DC ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi emang sebenarnya joki itu cara kerjanya hanya masukin data kalian ke semua aplikasi, terserah aplikasinya itu mau legal, ilegal, mereka nggak mau tahu. Yang penting mereka tahu data kalian jebol dan cair uangnya kalian bagi dua. Ya ujung-ujungnya setelah kalian tahu ini kan pinjol legal, nah DC-nya akan mengelabui kalian. Ini pinjol ilegal katanya. Kalian tidak usah bayar. Pinjol-pinjol ini nggak ada DC lapangannya, pinjol-pinjol ini aman, tidak ada silik OJK dan segala macamnya. Tapi setelah kalian sendiri yang menjalaninya, ujung-ujungnya kalian kejebak dan baru tahu setelah banyak vlog edukasi mengatakan bahwa ini pinjol legal masuk silik OJK, bahkan pinjol nantinya di awal Agustus untuk yang legal sudah hampir masuk ke dalam silik OJK semua. Jadi buat teman-teman semuanya, mulai sekarang jangan pernah percaya bantuan apapun itu. Ya, kepepet sekalipun kalian jangan pernah terima. Karena apa? Kalian sudah galbay, kalian sudah tenang, tiba-tiba baru datangin DC dengan segala terorannya, kalian ketakutan, ujung-ujungnya bermain joki demi mengamankan data kalian lagi. Jangan pernah mau ya. Jadi buat kalian semuanya hanya perlu memperhatikan beberapa pinjol-pinjol yang akan saya sebutkan ini, yang mana tidak usah dibayarkan lagi apabila memiliki ciri-ciri seperti ini. Kenapa? Kalau udah yang model seperti ini, kita wajib memberikan pelajaran kepada DC-nya ataupun FC-nya. Kita sampaikan bahwa kami harus galbay karena kelakuan kalian. Tenang saja teman-teman, bukan kalian yang galbay. Ada sekitar 400.000 lebih perusahaan yang menggunakan pinjol mereka semua galbay. Apalagi yang baru-baru ini ya, ada perusahaan kebab Turki yang informasinya dia belum membayarkan hutang sebesar 2 miliar kepada pinjol, tapi ujung-ujungnya diklarifikasi dan tuduhannya ditarik, tapi aslinya kita tidak tahu teman-teman ya. Yang penting yang kita ketahui, ada di luar sana beberapa perusahaan-perusahaan besar ya, yang mana mereka menggunakan usahanya dari pinjol. Jadi kalau kalian memiliki ciri-ciri seperti ini, kalian jumpai pinjol seperti ini, jangan kalian bayarkan lagi, kasih tegas pengaturan kepada DC-nya ya. Seperti apa itu? Oke, lanjut. Yang pertama, DC pinjol ini selalu meminta uang lebih
kepada nasabahnya dengan alasan akan dibantu negosiasi dan akan dibantu untuk tidak datang lagi DC-nya, atau DC-nya bilang saya nanti bisa mencegah DC-DC yang lain untuk datang ke tempat saya. Nah, kalau yang model-model seperti ini jangan mau ya, jangan dibayarkan lagi. Biasanya yang seperti ini kebanyakan pinjolnya dari Aku Laku, Kredivo, dan Kredit Pintar. Karena apa? DC-DC-nya ini datang ke rumah. Padahal kenyataannya itu tidak benar. Masih ada DC yang datang, bahkan kita masih belum mendapatkan negosiasi apapun. Jadi jangan percaya. Dan kalau bisa kita kasih pelajaran sama DC-nya bahwa saya tidak akan pernah bayarkan pinjol kalau cara kalian seperti ini. Nah, lanjut lagi, DC yang bawa-bawa nama OJK dan meminta uang dengan dalih agar nama kalian bisa bersih di slik OJK ataupun dihapuskan dari slik OJK. Nah, biasanya pinjol-pinjol yang menawarkan seperti ini paling banyak di Bantu Saku, Pinjam Yuk, dan Ivoji. Nah, DC-DC yang seperti ini yang selalu banyak orang lain menginformasikan kepada saya, jangan pernah mau. Nah, ini saya yakin lagi DC-DC-nya ini merangkap sebagai joki ini. Karena apa? Nama di slik OJK itu tidak akan bisa bersih kecuali kita yang menyelesaikan sendiri dengan cara membayarkannya. Atau kita tunggu beberapa waktu, mungkin sekitar setahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun, nama kita akan dibersihkan oleh asuransi. Itu pun tidak semua pinjol melakukannya. Ya, perlu dicatat. Jadi jangan pernah percaya hal-hal yang model seperti ini. Dan ancam saja DC-nya, saya tidak akan bayarkan lagi kalau kalian minta uang kepada saya. Gitu ya. Sekarang ini perlakuan semuanya para DC-DC itu sudah di luar dari ketentuan yang berlaku. Bahkan banyak yang di luar batas. Saya yakin banyak sekali anak-anak sekolah yang baru tamat sekolah direkrut ini jadi DC jadi-jadian ya. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. DC yang menggunakan pihak ketiga menagih tanpa membawa identitas yang resmi tanpa bawa surat. Ini contohnya seperti Amar Bank, Tunaiku, kemudian Kredivo yang paling banyak menggunakan pihak ketiga tapi tidak tersertifikasi. Nah, kita tahu ya, dua pinjol ini agak sulit sekali kalau kita mau galbay karena luar biasa kelakuan para DC-nya. Tetapi kita masih punya hak untuk melawan DC-DC yang menagih secara brutal, bahkan sampai membawa keluarga kita kalau mereka sudah mengancam kita. Nah, ini teman-teman ya, sampaikan saja, saya tidak akan membayarkan pinjol-pinjol saya jika kalian terus mengancam membawa nama keluarga saya. Nah, hal seperti ini sudah banyak sekali yang terjadi dan alhamdulillah informasinya ada satu DC yang sudah masuk ke dalam penjara dan satu security yang juga ditahan di Polsek karena memang mengancam kenyamanan para nasabahnya. Nah, ini pernah terjadi teman-teman ya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, DC yang sengaja menyebarkan data kalian, mempermalukan sehingga sampai keluar kondar. Nah, ini banyak sekali dikeluhkan oleh nasabah sampai melaporkannya ke media konsumen. Ya, jadi ada seorang nasabah yang memang sudah sangat di luar batas informasinya sampai kepada semua customer-customernya, klien-kliennya dihubungin. Bahkan ada seorang teman yang dihubungin lewat Instagram meminta nomor orang tuanya agar orang tuanya tahu bahwa anaknya berhutang. Nah, ini sudah kelewat batas. Itu pinjol-pinjolnya adalah ada Pundi, Shopee, Pinjam Yuk, Kredivo, GoPayLater, dan Kredit Pintar. Nah, kalau yang seperti ini saya minta kepada kalian lawan DC-nya teman-teman ya. Lawan DC-nya karena yang seperti ini memang oknum yang tidak beradab, yang memang sekali-sekali wajib disentil. Ya, bisa dilaporkan kepada polisi atau perangkat desa dan semuanya itu berperan membantu kita untuk menangkap DC-DC-nya. Jadi emang harus kompak. Begitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi yang terakhir, jangan pernah bayarkan pinjol yang asal main transfer saja. Nah, sekarang ini kan banyak orang membutuhkan pinjol untuk ini, untuk itu segala macam, apalagi tahun ajaran baru. Ingat saja ketika kalian mau menggunakan pinjol tapi kalian belum tanda tangan apapun, ini di pinjol legal teman-teman ya. Jangan pernah bayarkan karena apa? Persetujuan itu harus win-win solution. Artinya kamu terima saya sebagai nasabah, saya pun tanda tangan atas keperjanjian kalian. Artinya kita menyetujui apapun yang terjadi di pinjol itu. Tetapi kalau tidak, jangan pernah bayarkan dan anggap itu bansos.
Gitu teman-teman ya, jangan khawatir dan jangan takut yang model seperti ini. Karena kalau pinjol ini semakin merajalela yang seperti ini, artinya kita tidak akan pernah keluar dan tidak akan pernah terbebas dari namanya pinjol. Ingat, banyak sekali orang yang mengatakan dia ada galbay, terus ada lagi penawaran pinjol dengan iming-iming bunga sekian persen, padahal ujung-ujungnya kalian dijebak dengan bunga yang luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya, dengan ciri-ciri yang saya sebutkan ini perlu diperhatikan. Jangan pernah membayar di luar dari aplikasi. Jangan pernah mau dibantu siapapun untuk membayarkan pinjol kalian sekalipun lewat aplikasi. Aplikasi hanya boleh kalian yang gunakan. Ingat, kelakuan Desi semakin menjadi-jadi menjelang akhir tahun karena semakin banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan bonus, untuk mendapatkan predikat sebagai karyawan tetap, ataupun untuk mendapatkan hal-hal lain yang diinginkan para Desinya. Jadi kita sebagai nasabah, ancam DC, jangan pernah takut dengan ancamannya. Kalau kalian merasa terintimidasi, intimidasi lagi DC-nya. Karena kita sesama manusia dan kita sudah punya aturan. Dan kita juga sebagai nasabah bukan untuk menghindari, hanya mengulur waktu sebentar dan pelan-pelan kita akan menyelesaikannya. Gitu kan ya? Jadi tetap kuat mental, semangat terus, perbaiki hidup kalian, dan jangan pernah terperosok 2 kali lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.